Hari ini luar biasa sekali, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa menurut saya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena biasanya sampah itu sesuatu yang nggak bernilai, tapi oleh Bro Johansen ini diubah menjadi sesuatu yang bernilai, bahkan lebih gitu loh. Oke, hari ini langsung aja kita sambut bintang tamu kita, Bro Johansen. Apa kabar Bro Johansen? Kabar baik, Baik, terima kasih oke. Bro Chandra. Oke, Bro Johansen ini menarik nih. Ya. Maksud saya menariknya karena sampah ini kan biasa kalau kebanyakan orang ngelihat sampah itu adalah hal yang jorok ya. Ya. Mungkin jijik gitu melihat sampah gitu. Ya. Tapi Bro Johansen punya point of view yang berbeda gitu. Dan Ya. sampah ini sesuatu yang bernilai. Boleh dong tolong ceritain gimana awal terbentuknya Jangjo gitu. Oke. Jadi Jangjo itu kita start itu 2019 memang. Mungkin masing-masing founder itu ada cerita sendiri lah kenapa mereka peduli atau tergerak untuk ngurusin sampah. Tapi kalau dari saya pribadi itu ada dua cerita gitu kenapa akhirnya kita putusin untuk lakukan sesuatu terhadap sampah. Kita tahu sampah ini masalah kayak gitu kan. Tapi ada dua peristiwa yang secara spesifik tuh moving gua as a personal tuh untuk kita harus lakukan sesuatu nih gitu. Peristiwa pertama itu memang gua Katolik. Jadi kalau di gereja tuh kita uskup tuh kan ada paus itu kan ada nulis buku ya Laudato Si ya. Intinya artinya terpujilah Tuhan Italian, tapi intinya dalam buku itu tuh dia kayak menyuarakan kegelisahan itu kok manusia sekarang gini amat gitu. Sama lingkungan tuh bahasanya tuh memperkosa bumi lah. Lu take it sebanyak-banyaknya, habis lu ambil, habis lu buang aja sampah, lu gak peduli segala macem. Air rusak, udah rusak, etc. gitu. Dan itu kalau kita itu misa tuh setahun sekali tuh biasanya diputerin. Ada kayak surat gembala lah, surat dari paus gitu. Cuman beberapa momen kok kayaknya ya abis selesai misa terus apa gitu. Kita kok kayak ada action ya. Cuman kayak denger and then what gitu kan. Nah terus ya itu yang menggelitik. Akhirnya mulai dari situ kita belajar bikin bank sampah, mulai bergerak menyelesaikan permasalahan sampah. Ketemu partner, ketemu tim, ketemu Eki, co-founder kita, kayak gitu baru kita semakin berkembang. Nah, peristiwa kedua yang semakin memperkuat kenapa sampah harus diberesin itu adalah pada saat kunjungan saya ke Bantar Gebang. Jadi kita udah ke Bantar Gebang 3-4 kali ya. Nah di Bantar Gebang itu kan memang gunung sampai tinggi banget kan. Udah bener-bener kayak gunung, terus baunya luar biasa. Ya luar biasa itu. Luar biasa banget, gila gue kesana pakai masker 2, itu baunya masih nempel gitu kan. Nah, jadi peristiwanya tuh tahun lalu, pada saat tahun lalu pada lagi puasa kalau nggak salah atau sebelum Lebaran lah, saya kesana. Nah, saya waktu itu lagi mau lihat DKI punya RDF, mereka baru install mesin yang gede. Kita kesana, tapi yang menggelitik saya itu ternyata di belakang itu kan ada pemukiman. Ada orang-orang tinggal, ada orang datang segala macam. Nah, yang di media itu suka nggak bahas. Kita tahu dengan tumpukan sampah landfill gitu itu nggak sustain lah, tanah rusak, air tanah kita nggak bisa ambil. Cuman yang orang nggak lihat selain environment rusak itu ternyata masyarakat di sana khususnya anak-anak muda itu anak-anak kecil gitu, mereka itu rendah diri. Mereka jadi ada social problems. Jadi mereka rendah diri karena mereka ngerasa bahwa tempat dia lahir, kampung dia itu tempat orang pada buang sampah semua di situ kayak gitu. Ya maksudku kita nggak sadar ternyata masalah sampah ini bukan cuma environmental tapi juga ada social impact. Dan ternyata setelah kita lihat sumber masalahnya adalah kita sendiri. Kita sendiri semua, ternyata. Ya, karena semua sama Jakarta masih buang Bantar Gebang kan. Terus gue bilang, waduh gitu. Ini maksudnya kok kita ikut ngerusak. Terus di agama kita diajarin kebersihan sebagian dari iman pun juga dari ajaran. Jadi wah ini nggak bener gitu. Jadi kalau kita kenapa peduli sama sampah ya pasti memang kalau dari saya pribadi ini calling ya. Memang kita harus bergerak ke situ. Tapi di luar itu memang kalau secara logik manusia makin banyak, sampah makin banyak. Buminya segitu-segitu aja, bumi kita nggak makin lebar. Jadi kita harus do something dan kita percaya solusi itu ada dengan teknologi. Nggak ada lain, nggak bukan. Untuk apa? Which is visinya Jangjo. Visi Jangjo itu menciptakan keseimbangan antara lingkungan dan manusia melalui teknologi. Nah ini yang kita kerjakan seperti itu. Wow, ini menarik loh. Saya jadi tertegur sih. Ternyata ya benar juga salah manusianya juga kan ya.
Nah, itu luar biasa sekali sih, mantap sih. Nah, aku mau tanya sih, apa yang buat Jangjo itu berbeda dari perusahaan pengelola sampah yang lainnya? Oke. Jadi kami ini service yang kami siapkan tuh sebenarnya end-to-end waste management. Apa tuh end-to-end waste management? Jadi dari edukasi, terus dari ngambil sampahnya, dan yang ketiga itu dari processing. Jadi kita nggak cuman edukasi ambil terus sampahnya ya udah dibuang lagi ke landfill, enggak, tapi kita proses. Prosesnya apa dan apa yang paling bikin kita berbeda? Jadi semua sampah itu kami dorong supaya bisa memiliki nilai. Jadi kami pecah itu sampah menjadi 3 bagian. Pertama sampah sisa makanan. Sisa makanan ini kami saat ini kita gunakan teknologi BSF, metodologi BSF Black Soldier Flies. Jadi kayak maggot ya. Maggot tuh belatung yang rada, tapi maggotnya rada gendut-gendut gitu loh. Maggot itu belatung-belatung itu ya? Nah, belatung, tapi bukan dari lalat biasa, lalatnya namanya BSF Black Soldier Flies. Itu kita bikinnya jadi gendut-gendut, nanti dikeringin jadi pakan ternak. Sebenarnya apa yang diincar itu protein murah lah, cheap protein basically dari sisa food waste. Kedua, kita sebutnya recyclables atau barang-barang yang memiliki nilai recycling atau daur ulang yang tinggi. Contohnya, ya lu tahu deh itu yang botol PET, plastik, habis itu kardus, karton, gelas, ini semua yang rata-rata orang udah pada lakukan. Nah, yang bedanya kita dari yang lain, yang ketiga, low value plastiknya ini mau diapain? Enggak cuma low value plastik, jadi kadang-kadang ada kayak Pampers, ada kayak sachet segala macam. Nah, kita itu yang kita lakukan, kita bikin ini jadi RDF. RDF itu refuse drive fuel, artinya ada bahan bakar pengganti batu bara untuk ada 2 industri yang pakai sekarang, industri semen dan industri PLN, industri listrik. Jadi 2 ini itu jadi fuel mereka pengganti batu bara. Jadi sampah bisa maksimal banget kita bisa olah itu. Nih mungkin kita satu-satu kali ya. Tadi kan kalau sisa makanan buat maggot ya. Maggot. Nah kalau sampah plastiknya itu untuk apa ya tadi? Jadi plastiknya ada 2 nih kita sebut, karena plastik kan banyak banget, jenisnya banyak banget. Kalau yang laku di daur ulang itu kita pilah dan jual aja ke pabrik daur ulang. Yang nggak laku ya kayak ada sachet, plastik lembaran, kadang-kadang yang susah dikumpulin itu jadi RDF tadi, bahan bakar bahan bakar industri pengganti batu bara. Gitu, menarik. Kalau kayak kertas atau tisu itu gimana diapain? Nah, kalau kertas sama, kalau dia masih datang dalam keadaan terpisah, which is masih memiliki nilai, itu kita recycling aja, gampang. Hampir semua kertas bisa. Jadi kayak karton, kertas putih atau kalau dia bersih, bagus itu bisa langsung daur ulang. Itu jadi apa? Recycling lagi jadi kertas lagi. Jadi kertas lagi? Kardus jadi kardus lagi gitu. Makanya mungkin kita bisa highlight, itulah pentingnya memilah. Kenapa penting memilah? Karena gini, semakin bagus barangnya, kansnya di daur ulang tuh makin tinggi. Gampang kayak gini deh cerita. Ada kertas putih nih HVS. Itu kertas bekas, kalau kita loakin sekilo itu pasti laku, orang mau beli. Tapi coba itu kertas kenain kecap, kenain minyak, kenain bumbu kacang segala macam, itu langsung zero, jadi sampah. Gitu. Jadi makanya itu pentingnya milah seperti itu. Lalu tadi kalau tisu apa segala macam itu jadi RDF. Itu refuse drive fuel lagi. Jadi mostly sebagian besar sampah-sampah ini sesuai dengan legal dan segala dan teknologi yang ada, itu RDF masih menjadi favorit sekarang. Menarik banget sih ini. Jadi ada informasi yang buat saya wawasan baru nih. Nah kalau dari kayak pernah dapetin nggak kayak sampah botol kaca mungkin gitu? Itu kalau sampah botol kaca diapain tuh biasanya tangan ini? Kalau kaca itu termasuk material yang sebenarnya dapat didaur ulang. Jadi itu tinggal pisahin aja, ada yang bening, ada yang warna seperti itu bisa dipakai. Cuma memang yang menjadi PR itu mengedukasi customer untuk agar sampah itu dilakukan sedikit khusus, antara dibungkus atau apa supaya tidak mencederai petugas. Kayak gitu, karena itu beling kan, tajam gitu. Jadi kesulitannya lebih handling materialnya. Tapi kalau recycling hampir semua kaca itu bisa didaur ulang sih. Menarik sih. Aku mau tahu nih, namanya Jangjo kan unik ya? Jangjo gitu. Sebenarnya Jangjo ini apa dari Korea atau dari mana bisa punya nama Jangjo gitu? Boleh tolong jelasin atau ada filosofinya gitu? Jangjo tuh sekarang customer kita ngeledekin. Jangjo tuh karena jangan jorok. Gitu. Jangan jorok. Jadi saya pikir dari Korea. Tapi ada Korea.
Sebenarnya sih enggak, filosofi awal Jangjo itu, Jangnya tuh ini sebenarnya bahasa Inggris. Oh, oke. J-U-N-K, Jang. Oh, Jang. Ya, cuman kita Indonesian spell kan jadi Jang. Oh, gitu. Oke. Jo, nama gue Jo, jadi Jangjo. Oh, gitu. Jadi sebenarnya ya kita mau bikin ini fun lah, karena ya kalau walaupun kita tahu permasalahan sampah tuh berat ya, dan sekarang itu kita berlomba sama waktu karena TPS semua lama-lama semua makin full, baru berapa bulan lalu tuh kebakaran terus, tapi kami ngerasa bahwa kalau kami menghadirkan sesuatu yang serius ini lebih fun, harusnya customer bisa lihat ini sebagai suatu harapan kalau sampah itu dikelola dengan baik bisa jadi berkat, kurang lebih kayak gitu. Jadi makanya it has to be fun. Maka namanya Jangjo. Kita slang lah kayak gitu. Oh, menarik. Ya. Menarik. Jangjo ternyata jangan jorok. Jangan jorok. Jangan jorok boleh, mau yang aslinya juga boleh, terserah. Oh, oke. Nah, kalau challenge terbesar yang pernah dihadapi Jangjo apa nih? Challenge terbesar menjalani selama berapa tahun ya Jangjo berdiri? Anggap kalau dari 2019 sekarang 2024 kan hampir 5 tahun lah ya. 5 tahun. Apa challenge terbesar ya? Oh, banyak sih sebenarnya challenge-nya, handling sampah, edukasi customer gitu. Tapi memang kalau dari kami sendiri itu adalah bagaimana menciptakan teknologi yang bisa dipakai di Indonesia dan benar-benar bisa solving sampah Indonesia. Karena kita tahu sampah kita itu kan apa ya? Kalau kita lihat Jepang, kita lihat Eropa juga kayak gitu, mereka tuh udah jauh lebih aware. Maka Jepang sampah dipisah sampai 5 gitu. Di Jepang itu kalau habis minum susu dia harus dalamnya dibersihin dulu, dikocok dulu, airnya buang supaya nggak ada kerak lah atau sisa itu kayak gitu. Kita kan masih jauh. Kita pisahin basah kering aja juga masih bingung. Basah apa ini apa. Nah, jadi menciptakan teknologi yang cocok dengan itu dan berbiaya murah itu yang sulit. Di kami, tapi makanya dengan kami ada produk service untuk waste processing ini namanya JOWI System, Jangjo Zero Waste Integrated System. Nah, ini kita udah berhasil bagaimana kita bisa memproses sampah secara maksimal sesuai dengan budaya Indonesia atau dengan kebiasaan yang sekarang kita ada dengan biaya semurah mungkin. Gitu. Gimana tuh prosesnya, seperti apa tuh? Aku bisa tolong dijelasin nggak? Ya, jadi JOWI System ini adalah rangkaian pengolahan sampah. Kita ada satu fasilitas kita di Kapuk, di area Kapuk situ. Nah, intinya itu adalah mengolah untuk sampah sisa makanan, kita bisa olah tadi jadi maggot. Sampah keringnya yang berharga diambil, yang tidak berharga jadi RDF. Itu semua jadi rangkaian proses dan mesin. Untuk lengkapnya bisa cek nanti di Instagramnya Jangjo. Itu kita bisa lihat mesin yang kita pakai dan ini integrated mesin ya. Jadi dia terdiri dari rangkaian mesin kayak gitu. Intinya supaya habis sampahnya dan mostly bisa jadi RDF kayak gitu. Oh, menarik loh, menarik banget. Oh ya. Dan ngomong-ngomong soal mesin, katanya mesinnya itu bisa menghemat lahan sekitar 70%. Ini kan sesuatu yang baru ya. Yang menurut saya itu menarik gitu. Bisa hemat 70%. Nah, bisa tolong jelasin nggak kenapa bisa menghemat 70%, apa yang dilakukan supaya bisa begitu? Jadi kalau kelebihan kita ada beberapa. Salah satunya adalah memang kita butuh space itu lebih kecil dibanding mesin-mesin yang udah ada. 70% lebih hemat itu kita ukur waktu itu di tempat lain yang juga ada mesin RDF. Kita ternyata butuh space, dia butuh 10.000, kita hanya butuh 3.000 meter. Jadi kita saving 70% tempatnya. Kenapa bisa hemat segala macam? Nah, iya itu menarik nih. Nomor satu adalah memang optimasi yang nggak berhenti. Jadi karena background kita pun juga beberapa ada yang mechanical engineering, jadi kami ngukur ini gimana caranya supaya line-nya sesederhana dan sesimpel mungkin. Gitu. Jadi itu harus. Jadi ini hasil dari 5 tahun punya optimasi ya. Gitu, kita optimasi terus-terusan. Yang kedua itu sistem mesin kita bikinnya modular. Modular tuh jadi lebih fleksibel untuk kayak Lego lah, bisa plug and play kayak gitu. Modular penting banget di Indonesia. Nggak boleh beli mesin yang paku atau pakem. Kenapa? Karena karakteristik sampah itu di tiap area bisa beda. Ada yang banyak plastiknya, ada yang banyak organiknya, ada yang mungkin banyak multilayer, ada banyak yang apa. Hal-hal ini yang bikin nggak ada satu mesin yang begitu jalan langsung selesai, itu nggak bisa. Makanya yang kita jual itu JOWI System. System, bukan mesin. Bukan kita nggak jual 1-2 conveyor belt doang gue jual gitu. No. It's a machine
di mana objektifnya adalah semua sampah bisa terkelola maksimal. Saat ini kita di angka sekitar 90% itu sampah bisa habis terolah semua. Jadi dua rahasia kita itu modular dan optimasi yang berketerusan itu yang bisa bikin dia salah satunya hemat tempat itu sih. Menarik sih, menarik. Oh ya, mengenai tema kita kan circular economy zone ya. Ya. Nah, kita ini Indonesia ini kan punya target di 2025 ngurangin sampah sekitar 30%. Ya. Gimana cara Jangjo untuk menjalankan ini? Oke. Cara kita untuk mendukung banget supaya ini bisa berjalan, nomor satu ya dengan kita punya teknologi itu sendiri, si Jowi System. Saat ini kita lagi ngobrol dengan beberapa developer supaya mesin ini pun juga bisa ada di tempat mereka. Jadi mereka sendiri bisa mulai mengolah developer ini. Jadi untuk bisa mencapai target itu dari sisi kami as a startup, ya kita kembangin terus teknologi yang bisa selesaikan masalah sampah. Tapi kita juga butuh bantuan-bantuan lain. Pemerintah pasti dengan dari sisi hukum, dari sisi support campaign seperti ini itu juga ngebantu, dan juga nanti dari teman-teman developer yang sudah mulai peduli agar sampai jangan cuma dibuang ke landfill. Karena landfill makin penuh dan itu pasti akan nyerang balik nanti ke perumahan. Itu logika dasar gitu. Itu pasti terjadi. Jadi kita harus sama-sama, kita harus bareng-bareng ini selesaikan ini sehingga target 30% itu saya pikir sangat mungkin dicapai sih. Luar biasa menarik. Jangjo ada ekspansi pengen niat ke luar negeri atau kemana gitu? Nah, menariknya begini. Jadi sistem kita dalam masa riset kita itu kan kita bikin gini, biaya untuk kita processing sampah sekarang itu sudah lebih murah daripada biaya buang ke Bantar Gebang. Jadi kalau kita sampah nih ambil ada truk, habis itu kita buang ke Bantar Gebang, bayar retribusi segala macam, dibandingin sampahnya diproses tempat sendiri itu udah lebih murah. Emang di Bantar Gebang kalau buang berapa ya? Saya kurang tahu nih. Kalau buang itu retribusinya itu kan sekitar Rp250.000 per ton. 250.000 rupiah per ton. Tapi kan nggak mungkin buang cuma seton ya. Pasti minimal kayak satu truk itu yang kecilnya 3 ton. Jadi itu kali 3 udah 750.000. 3 ton aja 750.000. Iya. Biaya kirimnya berapa lama? Ngantri, bensin, apa segala macem kayak gitu. Itu kalau kita potong-potong itu range-nya itu sekitar hampir Rp500, hampir Rp500.000 per ton. Nah kita biayanya sudah jauh di bawah itu. Gitu. Jadi hampir setengahnya kita udah bisa kurang cost-nya. Itu salah satu kelebihan teknologi kita. Gitu. Kenapa kita fokus ke sana, fokus ke biaya, dan tadi pertanyaan dengan ekspansi. Jadi untuk beberapa negara terutama developing country itu kan biaya untuk pengolahan sampah itu mereka belum bisa secanggih negara-negara udah maju. Jadi negara berkembang ini ya teman-teman kita beberapa di Asia Tenggara, di India segala macam itu ya having the same problem, which is apa? Duit. Cost-nya kalau terlalu tinggi dari mana gitu. Sistem belum jadi 100%, belum ada. Korea sudah menerapkan APR ya, Extended Producer Responsibility. Jadi dari kayak produsen FMCG atau apa tuh dia ada urunan ke pemerintah tuh. Pemerintah habis itu kasih lagi uangnya nanti ke pengolah-pengolah yang udah terregistrasi kayak gitu. Dia udah ada APR. Kita kan belum ada APR. Jadi teknologi kita ini memang kita set desain untuk negara-negara yang nanti mungkin developing country seperti ini bisa processing dengan cost yang minimal dengan cost yang lebih rendah kayak gitu. Tapi kalau dari Jangjo pribadi tentu fokus kita Indonesia dulu. Karena kita udah tahu lah, maksudnya Bali yang begitu bagus saja sampahnya banyak banget. Itu kalau kita ke Pantai Sanur itu kan kadang-kadang entah kiriman, entah leak dari mana, tapi itu sama semua gitu. Terus yang lucu diambil, dibawa, buang lagi ke TPA muter aja terus gitu kan. Jadi mau ngapain gitu kan? Itu malah cost kan? Itu malah cost. So kita coba tutup loop itu gitu sebenarnya dengan kita processing dengan baik dan benar dengan biaya seminimal mungkin gitu. Jadi dan kedua juga kenapa biayanya di bawah 500 kayak gitu, karena kita ada kepres sebenarnya, keputusan presiden untuk tipping fee atau biaya olah sampah itu yang disepakati itu maksimal Rp500. Jadi kita juga mengacu ke situ supaya pemda-pemda itu pun melakukan itu pun juga aman. Jadi nggak takut kebentur aturan kan gitu. Jadi pemerintah udah kasih karpet hijau. Actually karpet merah, karpet hijau tuh, kasih karpet lah. Intinya buat kita untuk go through ke situ kan. So
kita as a startup kita ya harus provide teknologi itu untuk bisa selesaiin sampahnya sih. Wow. Itu. Keren sih, semangat kalau gitu. Pasti. Oke, target 5 tahun 10 tahun ke depan Jangjo apa nih, Bro? Gua nggak tahu 5 tahun 10, tapi yang pasti itu kita nomor 1 yang kita mau itu at least Indonesia ini sudah bisa mengatasi masalah sampah. Jadi kita bahasa darurat sampah itu kita udah bisa atasi. Karena kami di lapangan melihat betul darurat sampah itu betul adanya. Okay. Kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu itu sampah-sampah TP pada kebakar. Okay. Kebakar kenapa? Macam-macam. Tapi organik yang tidak diolah itu menghasilkan gas metan. Oh. Terus kadang-kadang situ banyak pemulung kan. Itu pemulung sambil ngerokok. Gitu. Jadi di bawahnya gas dia ngerokok ya mungkin Pantesan sakti kali gitu. Lawan kebakar ya itu ya. Sangat. Okay. Ada yang rokok, ada yang mungkin kan biasa landfill kebuka gitu ya. Iya, Matahari bisa masuk begitu aja, ada plastik kena jadi terkonsentrasi, panas segala macam. Chancesnya banyak kayak gitu. Nah, yang kedua itu juga kita juga baca berita longsor. Waktu itu TPA mana ya, Cipecang ya 2020 tuh longsor masuk ke sungai. Itu leak kemana-mana kayak gitu. Terus pasti juga nimbulin ketidaknyamanan untuk warga sekitar kayak gitu. Nah ini memang makanya yang dibilang kita berlomba dengan masalah gunung sampah itu betul adanya. So kalau kita tanya target kita 5 tahun ke depan, at least kita bisa start settling problem itu sih. Karena sedih ya gitu. Kalau Indonesia tuh dipuja-puji alamnya begitu bagus, begitu betul. Baik, tapi kita terusak oleh seperti itu. Nah itu target kita, at least kita punya next generation pun juga bisa menikmati alam yang sama. Jangan sampai mereka nanti daki ke gunung mana, dia gali itu isinya udah sampah. Ini gali ke sini sampah gitu. Itu ya before it's too late lah. Makanya kita harus bahu-membahu, bareng-bareng kita solving ini bareng. Oke. Menarik. Terakhir. Ya. Ada gak ajakan buat atau pesan lah untuk masyarakat untuk mendukung programnya Jangjo, kira-kira apa nih? Oke. Kalau dari Jangjo sih kita untuk ke masyarakat intinya kami melihat dari masyarakat sendiri itu mulai banyak yang bergerak sebenarnya. Banyak yang bergerak, jadi ada yang mulai milah sampah, ada yang mulai bawa tumbler, ada yang mulai nggak pakai kantong plastik segala macam. Kalau dari kita pesennya kita terus lakukan itu saja nggak apa-apa maksudnya, terus karena every small things is matters maksud kita. Every small things is matters gitu. Kadang-kadang soalnya kita lihat ada beberapa yang udah patah arang. Percuma lah gue pilahin gitu sampai tempat sampah campur lagi. Jadi ya dan tidak, karena memang kenyataannya betul ada begitu gitu loh. Tapi kalau memang kita sudah biasa milah, sudah mulai biasa ini segala macam, mungkin kalau tempatnya bersih kita bisa mulai untuk donasikan ke tukang sampah. Donasiin, jangan duitnya buat lu, nggak ada artinya lah buat kita lah. Kasih ke tukang sampahnya, mereka happy loh. Kita kasih kardus berapa kilo kayak gitu, habis belanja online kasih ke mereka yang udah dipilah, biar mereka simpan sendiri dan mereka tahu ada value-nya. Aqua, botol, sumbangin aja ke dia. Itu jadi itu efektif nggak? Efektif. Karena kan bernilai gitu kan. Yang kedua pastinya jadi maksud kami every small thing matters, even langkah terkecil pun itu juga bisa sangat ngebantu. Yang kedua pastinya masyarakat dan ya kayak kita event atau apapun kayak gitu yang kita pada mulai sadar, ya kita harus bersama-sama. Jangjo sendiri nggak bisa, pemerintah sendiri nggak bisa, udah berapa lama teriak-teriak campaign masih aja jadi gunung sampah kan. Tapi ini harus kegiatan kolektif. Tapi gue percaya Indonesia lebih bisa lakukan ini. Karena kita punya cultural ini kan kita diajarin gotong royong kerjasama. Nah ini ya ini saatnya sekarang kita praktekin gitu untuk kita solving masalah ini bareng-bareng. Udahlah, stop blaming ini. Kita do what we can do. Itu kita percaya dengan dua itu harusnya itu bisa menjadi modal awal untuk kita bisa selesaikan masalah sampah. Itu sih. Wah itu menarik loh. Saya pun sendiri jadi banyak belajar tentang informasi dari Bro Johansen. Thank you banget Bro Johansen. Thank you banget buat waktunya. Thank you so much. Semoga semakin bahagia, semakin sukses, dan Jangjo semakin besar. Amin. Thank you. Sekian semuanya teman-teman. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ya.